Salam budaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan gembira ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang jujur kepada teman dan keluarga bersama saya, Ibu Dwi Wahyuningsih. Mengapa kita harus jujur kepada teman, keluarga, maupun guru? Apa yang terjadi jika kita tidak jujur atau berbohong kepada mereka? Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian diharapkan dapat mengetahui pentingnya bersikap jujur dan tahu cara berperilaku jujur kepada teman, keluarga, maupun kepada guru. Kejujuran artinya selalu bertindak sesuai dengan kenyataan atau kebenaran. Orang yang selalu jujur mengatakan yang benar, tidak berbohong, dan tidak menyembunyikan sesuatu. Manfaat kejujuran. Yang pertama, bisa membangun kepercayaan. Ketika kita jujur, orang lain akan mempercayai kita. Yang kedua, menjaga keharmonisan. Kejujuran membantu menjaga hubungan yang harmonis dengan orang lain. Ketika kita berkata jujur, kita menghindari konflik dan kesalahpahaman. Yang ketiga, membuat hidup lebih damai. Orang yang jujur biasanya hidup dengan hati yang tenang, karena mereka tidak perlu takut ketahuan berbohong atau menyembunyikan sesuatu. Selanjutnya, yang keempat, belajar menjadi baik dan bijaksana. Dalam agama Buddha, kejujuran adalah bagian dari sila atau perilaku baik yang mengajarkan kita untuk hidup harmonis dan saling menghormati. Dengan bersikap jujur, kita bisa belajar menjadi lebih baik dan bijaksana dalam setiap tindakan sehari-hari. Berperilaku jujur bisa dilakukan dengan berkata dan berbuat jujur. Bisa juga dengan cara mengakui kesalahan. Berkata dan berbuat jujur berarti jujur ketika ditanya sesuatu, kita harus menjelaskan dengan yang sebenar-benarnya. Lalu apabila menemukan barang yang bukan milik kita sendiri, kita harus mengembalikannya. Sementara itu, mengakui kesalahan adalah kita harus berani mengakui kesalahan kita, apa yang kita perbuat. Bukan hanya diam saja menutupinya ataupun menyalahkan orang lain. Contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di lingkungan keluarga. Nah, semua anggota keluarga harus jujur satu sama lain. Misalnya ketika melakukan kesalahan, maka harus mengakuinya. Ketika memecahkan gelas, kita harus jujur kepada ibu, bukan malah menutupinya ataupun menyalahkan orang lain. Nah, kita juga tidak menyembunyikan sesuatu nih, harus berkata jujur apabila akan pulang terlambat. Ketika di sekolah, siswa juga harus berkata jujur baik kepada guru maupun kepada teman. Misalnya ketika tidak membawa PR, kita bisa berkata jujur kepada guru. Lalu ketika mengerjakan ulangan, kita harus bersikap jujur dan tidak mencontek. Selanjutnya, ketika kita menemukan barang yang ada di kelas, pensil atau buku yang ternyata bukan milik kita. Nah, kita harus jujur mengembalikannya kepada pemiliknya ataupun melaporkan kepada guru. Sama halnya dengan di masyarakat, kita harus bersikap jujur. Misalnya ketika di jalanan kita menemukan barang atau menemukan uang yang banyak. Nah, kita tidak boleh menyimpan uang tersebut. Kita bisa bawa ke polisi dan melaporkannya bahwa kita telah menemukan sejumlah uang. Lalu ketika di jalan ada orang yang sedang bertanya mengenai arah jalan, kita harus memberitahukan yang sebenar-benarnya. Akibat dari tidak jujur di masyarakat adalah tidak dipercaya oleh orang lain, lalu dijauhi oleh teman, dan juga timbul perasaan takut ketahuan. Selain itu, kita juga bisa mendapat karma buruk. Simpulan dari pembelajaran kali ini adalah kejujuran artinya selalu berkata dan bertindak sesuai kenyataan. Manfaat kejujuran meliputi membangun kepercayaan, menjaga keharmonisan, membuat hidup lebih damai, dan belajar menjadi baik dan bijaksana. Contoh perilaku jujur antara lain berkata dan berbuat benar, mengakui kesalahan,
serta mengembalikan barang yang ditemukan. Demikian pembelajaran kali ini tentang jujur kepada teman dan keluarga. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua dan kita dapat menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jangan lupa untuk mengunjungi LMS kita di belajarbuddha.id. Sekian pembelajaran kali ini. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Namo Buddhaya.